Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sanda Pangada. Saya dari kelas 11 IPA. Saya akan menjelaskan perkembangan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, keturunan dari Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, sebagai bagian dari keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Keturunan Al-Abbas merasa memiliki hak untuk memegang pemerintahan Islam sepeninggalan Rasul, sehingga muncullah sikap-sikap pemberontak yang sentimen kepada Bani Hashim. Selain itu, ia juga menentang Bani Umayyah saat mereka naik tahta, sehingga akhirnya mereka terkalahkan. Ada juga yang kedua, para sejarawan mengklasifikasi dinasti Abbasiyah. Yang pertama, masa pengaruh Persia. Yang kedua, masa pengaruh Turki. Dan yang ketiga, di bawah kekuasaan dinasti Buwayhi. Yang keempat, dinasti kekuasaan Bani Saljuk. Yang kelima, masa kekhalifahan Abbas dari pengaruh dinasti lain. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Dinasti Abbas berlangsung di masa kekuasaan Bani Abu Abbas As-Saffah sampai At-Wasik 750 sampai 847 Masehi. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Berikutnya adalah partisipasi oleh orang-orang non-Arab, terutama bangsa Persia, dalam pembinaan peradaban Islam dan berbagai bidang. Ada juga periode yang kedua yang disebut dengan masa pengaruh Turki. Masa ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Ketika kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil, dia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini terjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mutawassim untuk mengambil alih kekuasaan. Dan akhirnya, pemilihan khalifah berikutnya dilakukan sesuai kehendak mereka. Bisa diketahui bahwa munculnya ketidakstabilan politik dimulai pada periode ini, karena pada periode berikutnya memegang kekuasaan di kekhalifahan dinasti Abbasiyah tidak lagi bersifat monarki dan terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti. Dan ada juga periode yang ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ini berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buwayhi. Bani Buwayhi yang menganut paham Syiah menjadi penyebab yang mendominasi kemunduran dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan Islam yang berada di Baghdad dipindah ke Shiraz, tempat Ali bin Abi Thalib Buwayhi berkuasa. Dan ada juga periode yang keempat yang disebut dengan masa pengaruh dinasti Bani Saljuk. Masa ini mulai dari tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, Bani Buwayhi yang awal mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Saljuk. Paham Syiah yang disebabkan oleh Bani Buwayhi akhirnya tersingkirkan juga, karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun, pada periode ini, kekuasaan Bani Saljuk runtuh dikarenakan terjadi konflik internal. Kekhalifahan mulai terbebas dari pengaruh dinasti. Dan ada juga periode yang kelima yang disebut dengan terbebas dari dinasti-dinasti lain. Akhirnya, pada periode ini, 1199 sampai 1258 Masehi, kekhalifahan dinasti Abbasiyah memegang kebebasan dari berbagai pengaruh dinasti lainnya. Pusat pemerintahan pun berada di Baghdad dan tidak terjadi kembali. Perluasan wilayah yang juga menunjukkan penurunan
kualitas politik mereka. Kemunduran tersebut diperparah dengan kedatangan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Kelima periode ini yang seringkali terjadi tidak dibarengi dengan kemajuan perkembangan keilmuan dan peradaban Islam. Ada kalanya saat kondisi politik stabil dan terjadi ekspansi di berbagai wilayah, perkembangan ilmuwan menjadi terhenti karena hanya terfokuskan pada wilayah politik kekuasaan saja. Sedangkan saat kondisi perpolitikan sedang mengalami konflik, seringkali terjadi peningkatan keilmuan pada saat itu. Mungkin itu saja penjelasan tentang perkembangan dinasti Abbasiyah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan hanya datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.